Sebelum kita memulai episode ini, gue secara pribadi ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh teman-teman yang menjalankan. Semoga berkah Ramadan selalu melimpahi kita semua. Oke, roll the tape! From the adorable place in Miserable City, it's Hans. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Hey, selamat datang di konten terbaru dari Dialog ID, di mana konten ini akan hadir setiap Senin jam 9 malam dan akan membahas permasalahan sosial politik di masyarakat. So, let's talk about it. Let's talk about it. Sudah kurang lebih 2 bulan kita menghadapi pandemi dari COVID-19, di mana mostly dari ya kita ini kebanyakan stay di rumah, baik itu mungkin bekerja di rumah, atau mungkin belajar di rumah, atau mungkin juga rebahan di rumah. Dan di masa itu juga, kita sempat mengalami yang namanya kekosongan ataupun adanya kebutuhan yang sangat mendesak namun barangnya tidak ada. Baik itu mengenai masalah bahan pokok, lalu juga mengenai masalah masker, dan yang paling utama adalah mengenai hand sanitizer. Karena hand sanitizer itu kan penting banget ya, apalagi untuk kita yang kalau misalnya pergi keluar, lalu mungkin juga menggunakan kendaraan umum, lalu saat mau makan kalau nggak pakai hand sanitizer atau nggak cuci tangan kan rasanya gimana gitu ya. Ya, meskipun sebelum masalah ini muncul, kayaknya orang nggak terlalu peduli masalah itu ya. Tapi yang jadi masalah adalah dikarenakan kebutuhan yang melonjak akibat adanya pandemi ini, membuat orang-orang tuh seakan-akan menjadi kalap untuk membeli hal-hal tersebut. Sampai akhirnya ada harga masker yang lebih dari 500.000, bahkan jutaan. Sama juga seperti hand sanitizer. Lalu juga barang-barang kebutuhan pokok tuh di supermarket, di minimarket, di pasar itu mostly diborong sama semua orang. Bahkan sampai ada kelangkaan di mana jadinya banyak masyarakat yang susah untuk membeli kebutuhan pokok. Tapi untungnya setelah kurang lebih hampir 2 bulan ini, sudah ada kabar baik mengenai permasalahan ini, di mana kalau untuk stok dari masker, lalu stok hand sanitizer lebih sudah lebih diutamakan, sudah lebih ditingkatkan sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya kelangkaan. Bahkan harganya sudah berangsur normal dan kemarin juga sempat baca berita untuk harga masker, harga hand sanitizer itu sudah kembali turun. Sehingga yang para penimbun itu ya, nah ya para penimbun-penimbun yang luar biasa itu akhirnya mengalami kerugian. Well, paling nggak kalau menurut gua, untuk kalian ini ya, yang suka nimun-nimun, paling nggak kalian punya satu keuntungan. Keuntungannya adalah kalian punya hand sanitizer, punya masker. Jadi nggak perlu rebutan sama yang nggak punya kan? Disimpan aja, nggak usah dijual. Bisa untuk kebutuhan pribadi, bisa untuk bisa untuk koleksi lah paling enggak ya. Jadi mungkin kalian bikin koleksi, bikin semacam lemari gitu ya. Apa tulisannya? Ini adalah barang yang dulu kami timbun untuk mendapatkan keuntungan, namun berakhir kerugian. Ya, kira-kira kayak gitu lah ya. Lalu gue kemarin sempat baca berita, ternyata ada sebuah berita menarik yang menyangkut mengenai masalah hand sanitizer dan juga masker ya. Tapi ini mostly tentang hand sanitizer dan kebutuhan seperti yang tadi gue jelaskan tadi. Jadi ada sebuah berita yang gue kutip dari liputan6.com bahwa ada sebuah sorry, gue harus baca dulu ya. Ada sebuah, ini gue takut salah baca gue. Jadi ada bantuan hand sanitizer di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang di kemasan botolnya itu ada foto salah satu calon bupati Klaten pada Pilkada tahun 2020. Jadi jadi kalian tahu kan botol hand sanitizer itu kan ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Nah, di situ ada tulisan hand sanitizer, lalu ada tulisan bantuan Bupati Klaten, Bupati Klaten, Klaten nggak tuh ya, Bupati Klaten.
Klaten. Sorry, saking gua amazed dengan beritanya sampai baca Klatennya susah. Bantuan dari Bupati Klaten yang bernama Ibu Haja Sri Mulyani. Jadi di botolnya itu ada mukanya terpampang nyata, lo bayangin ya. Jadi setiap lagi mau cuci tangan gitu kan, cuci tangan, wah ada muka ibu ini kan. Jadi ya nggak penting juga sih dia mukanya ya, yang penting kan tangan gue bersih gitu ya. Lalu setelah gue baca juga ini dari liputan6.com dikatakan bahwa atas temuan ini Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Klaten mengaku tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Jateng untuk menyikapi stiker bergambar foto Sri Mulyani pada botol hand sanitizer bantuan tersebut. Quick note, ini bukan Sri Mulyani Menteri Ekonomi ya. Kalau Bu Sri Mulyani mungkin bagi-baginya bukan hand sanitizer, tapi mungkin bagi-baginya surat hutang. Hmm, mungkin ya. Nggak tahu, mungkin ya. Kan mungkin. Soalnya kan Menteri Keuangan. Ya, mari kita selamatkan diri sendiri ya. Kita langsung kembali lagi ke berita yang tadi gue baca. Lalu di sisi lain ternyata Ibu Sri Mulyani kembali menyatakan tak ada unsur kesengajaan terkait tertempelnya stiker bergambar foto dirinya tersebut hingga viral di sosial media. Jadi emang mungkin udah punya niat kali ya. Niatnya mungkin ya untuk membantu, membantu orang-orang dan juga minta dibantu agar menang pilkada nanti. Luar biasa ya. Lalu adanya hal seperti ini ya. Jadi gue baca lagi, ternyata Bawaslu sedang melakukan pengecekan karena ditakutkan adanya unsur pelanggaran undang-undang di pilkada ini. Jadi di pasal 30 huruf E UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang. Jadi Bawaslu baru akan melaporkan dan mengecek kira-kira apakah ini sebuah pelanggaran apa bukan. Kalau menurut gue sih ini bukan pelanggaran sih ya. Ini lebih ke nyari kesempatan. Nyari kesempatan, lu punya ya punya jabatan, lalu lu bisa bantu masyarakat, terus ya kenapa tidak memasang foto saya agar masyarakat kenal. Which is kalau bisa kita lihat juga lebih ke bagaimana kita menjaga apa ya, menjaga wibawa kita. Mungkin dia merasa dengan dipasang fotonya di situ, orang-orang jadi inget kali ya, jadi inget, terus juga jadi dikenal, dan mungkin ibu, saya saranin bisa jadi vlogger bu. Orang udah kenal bu, udah pada kenal, nanti subscriber naik. Nanti kalau ibu subscriber naik, nanti ibu bisa cincang sama saya lah, bukan saya ikut mempromosikan ibu. Lalu, di berita ini juga dikatakan bahwa Bupati Klaten Ibu Sri Mulyani kembali menjelaskan tertempelnya stiker bergambar dirinya pada botol hand sanitizer lantaran ada kekeliruan penempelan. Jadi ini dikutip langsung ya dari kata-kata Ibu Sri Mulyani di liputan6.com. Mungkin dunia bilang ini tahun politik atau akan ada pilkada dikaitkan. Tetapi secara pribadi bahwa saya berbuat untuk rakyat. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi di sisi lain ada kekeliruan dan mungkin ada yang memanfaatkan momen ini. Sangat-sangat menjadi introspeksi bahwa dalam kondisi seperti ini, kita harus hati-hati dalam melangkah. Karena pihak lawan mencari sesuatu di saya. Wow. Iya, Bu. Dalam politik itu, Ibu harus hati-hati. Hati-hati dalam melangkah. Apakah langkah Ibu terlalu obvious atau tidak? Lalu juga ia katakan bahwa ia akan melihat apakah akan melakukan pelaporan atau membawa ini ke tindakan hukum atau tidak. Hah, intinya kalau menurut gue dari berita ini ya, yang bisa dikatakan adalah manfaatkanlah jabatan Anda sebaik mungkin. Contohnya seperti ini, menggunakan foto di botol hand sanitizer, lalu juga ada mukanya. Ini adalah alat kampanye yang sangat luar biasa. Mungkin orang-orang lain perlu coba kayak gini ya. Jadi kan hand sanitizer untuk cuci tangan kan, untuk membersihkan. Mungkin Pak Jokowi perlu pakai ini Pak, supaya bisa cuci tangan dalam menghadapi masalah sekarang Pak.